Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kami dari kelompok 2, 10 TJKT 1 akan mempersembahkan video tentang recount text. Simak baik-baik ya. Sebelumnya, anggota kami terdiri dari Afifah Aulia Rahma, absen 2, Dea Novita, absen 9, Febi Nurzakia, absen 11, Indri Apriliani, absen 13, Lailatul Azizah, absen 16, Raffi Rasmandani, EP, absen 30. Nah, langsung saja ya. Apa yang dimaksud dengan recount text? Recount text is attached with real events or experience in the past. Recount text adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau, dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menuliskan teks. Tujuan recount text 1. Memberikan informasi pada pembaca berupa laporan perjalanan, pengalaman pribadi, atau laporan tentang suatu acara. Yang kedua, menghibur pembaca dengan menceritakan sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga, media untuk merefleksikan dan menganalisis peristiwa atau pengalaman tertentu. Yang keempat, mendokumentasikan pengalaman penting. Dan yang terakhir, mempelajari sejarah. Generic structure of recount text. Struktur recount text yaitu 1. Orientation. Orientation adalah informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, waktu kejadian, agar pembaca dapat memahami jalan atau alur cerita dari penulis. 2. Series of event. Dalam bagian ini, penulis akan menuliskan rangkaian mengenai peristiwa atau kejadian yang mereka alami, atau inti dari recount text. 3. Reorientation. Pada bagian ini, penulis akan menuangkan rangkuman dan kesimpulan dari keseluruhan cerita sekaligus memberitahu endingnya, sad or happy, dan menambahkan kesan-pesan untuk pembaca. Ciri-ciri recount text. Characteristic of recount text. Recount text memiliki dua ciri utama, yaitu 1. Dalam recount text tidak ada konflik yang diceritakan oleh penulis. 2. Selalu ada urutan cerita secara kronologis, misal ada cerita di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan recount text. 1. Using simple past tense untuk menunjukkan aktivitas di masa lampau. Pola kalimatnya terbagi menjadi dua, yaitu ada verbal sentence dengan rumus subject, verb to complement, dan nominal sentence yang rumusnya subject, be complement. 2. Using specific participant, yaitu sesuatu yang memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik, hanya ada satu. Contohnya antara lain Istanbul Airport, Borobudur Temple, Muara Angke, Gausan Museum. 3. Using personal participant. Contohnya seperti I, my girl, my friends, my husband. 4. Using action verb adalah kata kerja yang merujuk pada tindakan yang kamu lakukan dan bisa terlihat oleh orang lain. Verb ini dikenal juga dengan dynamic verb. 5. Using linking verb, yaitu kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan keterangan, digunakan untuk memberi keterangan deskriptif dan identitas dari subjek. Beberapa contoh yang termasuk linking verb adalah be, become, seem, appear, grow. 6. Using chronological connection atau sequence connective adalah kata sambung yang digunakan untuk menyatakan urutan terjadinya peristiwa. Contoh chronological connector adalah then, next, in the end, in the addition, dan lain sebagainya. 7. Using conjunction adalah bagian dari part of speech yang tugasnya adalah menghubungkan dua kata, frasa, atau kalimat. Contoh-contoh conjunction dalam recount text adalah and, or, until, although, while, but, and many more. 8. Using adverbs adalah kata keterangan. Ia memberikan lebih banyak informasi atau mendeskripsikan lebih detail dari kata kerja, kata sifat, dan kata lainnya. Contohnya extremely, carefully, slowly, dan lain sebagainya. 9. Using adverbial phrase. Adverbial phrase adalah frasa yang bersifat adverb, alias frasa yang fungsinya menjelaskan. Kalau adverb adalah bagian kalimat yang fungsinya menjelaskan keseluruhan kalimat, verb, adjective, atau verb lainnya. 10. Using time connective atau sequence connective adalah kata atau frasa yang menghubungkan bagian kata, frasa, klausa, atau kalimat. Adapun time connective, contohnya adalah in the meantime, the next day,
dan lain sebagainya. Macam-macam recontext atau type of recontext. 1. Personal recontext untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. 2. Factual recontext merupakan cerita untuk menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. 3. Imaginative recontext adalah teks yang biasa digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif yang dialami oleh seseorang. 4. Historical recontext adalah bentuk recontext yang isinya menceritakan peristiwa sejarah. Contoh recontext dalam bahasa Inggris. Berikut sebagai contoh teks recon. 1. Summer vacation in Bali. 2. My first time riding a bike. 3. Experience in an English debate competition. 4. An amazing journey to the summit of Everest. 5. When I met my idol. 6. Valuable lessons from my first business failure. 7. First day of school in America. 8. Memorable moments at a rock music concert. 9. Scuba diving experience in Raja Ampat Island. 10. A spiritual journey to Mecca for Hajj. Thank you. Don't forget to click like, comment, and subscribe.